Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabi Pun. Bersama saya Indra Julianta yang akan memandu dalam program dialog pasca pemilu di luar studio dengan tema pengaruh suara milenial pada pesta demokrasi pada hari ini yaitu Rabu 14 Mei 2024 langsung di Universitas Muhammadiyah Lampung. Mana tepuk tangannya untuk Civitas Akademika dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Ya, selalu menyenangkan Radio Republik Indonesia bisa menyelenggarakan program dialog di Universitas Muhammadiyah Lampung dengan antusiasme yang luar biasa dari mahasiswanya, dari para dosen-dosennya, dan yang pasti juga pendengar dalam beberapa tahun terakhir suara milenial telah menjadi sorotan utama dalam setiap gelaran dalam pesta demokrasi. Dan generasi ini juga yang lahir di era digital telah tumbuh dengan akses tanpa batas terhadap informasi, memiliki potensi besar untuk menentukan arah politik suatu negara termasuk Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh suara milenial pada pesta demokrasi dan sesuai dengan topik bahasan dalam dialog pasca pemilu luar studio pada pagi hari ini, saat ini telah hadir bersama kami di Aula Universitas Muhammadiyah Lampung. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang pertama. Ada Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Lampung. Tepuk tangan yang paling meriah pada Bang Antonius Cahyalana SIP MIP. Selamat pagi Bang, selamat datang. Ya, ini langganan kita ya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi dari KPU Lampung, dan beliau juga akan kita ajak diskusi nanti pastinya. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Andes Nur Islam MIP. Selamat pagi Pak Nur Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber ketiga, ini juga nggak kalah luar biasa dan pastinya juga nanti kita bakalan dapat insight yang banyak banget ya dari beliau. Ini dia pengamat politik dari Universitas Lampung, Bapak Dedi Hermawan. Selamat pagi Bapak Dedi, selamat datang di UML dan juga di Dialog Pasca Pemilu bersama dengan RRI dan Universitas Muhammadiyah Lampung. Selamat pagi Pak Dedi. Dan pendengar pada saatnya nanti, pendengar dan juga hadirin yang ada di sini yang ingin berinteraksi bersama kami akan diberikan kesempatan untuk dapat bertanya melalui telepon di line telepon kami di 0811 729 2626, sekali lagi di 0811 729 2626, atau SMS maupun WhatsApp di 0811 7207 909. Sebelum kita melakukan dialog pasca pemilu kali ini, pendengar kita akan sama-sama mendengarkan ini ada sebuah topik bahasan dialog pasca pemilu yang akan kita pelajari sama-sama dengan Bapak Antonius terutama selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Parmas KPU Lampung. Ini bagaimana sosialisasi Pilkada 2024 yang akan kita gelar sesaat lagi. Tapi sebelumnya untuk pendengar, sebelum kita akan memulai sosialisasi dan dialog ini, sama-sama kita dimohon untuk berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars RRI. Hadirin diharap berdiri.
dilanjutkan dengan Mars RRI. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Di prasetya ada sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum kita sama-sama mendengarkan sosialisasi tentang Pilkada 2024, teman-teman dan juga para hadirin serta pendengar Radio Republik Indonesia, mari sama-sama kita mendengarkan ini dia jingle Pilkada dan sosialisasi Pilkada di tahun 2024 bersama dengan KPU Provinsi Lampung. Pemimpin kita, Provinsi Lampung yang tercinta, membawa Lampung sejahtera. Yai atas sebunyi deh, jangan lupa ingat tanggal nih, 27 November 2024. Pilih gubernur dan wakilnya, gunakan hak demokrasi kita, demi Lampung maju untuk semua. Yang atas sebunyi deh, jangan lupa ingat tanggal nih, 27 November 2024. Pilih gubernur dan wakilnya, gunakan hak demokrasi kita, demi Lampung maju untuk semua. Demi Lampung maju untuk semua. Oke, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk acara kita pada pagi hari ini. Yang pasti pendengar dan juga para hadirin yang hadir di Aula Universitas Muhammadiyah Lampung. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, kita akan sama-sama mendengarkan informasi dan juga edukasi mengenai Pilkada 2024 bersama dengan Bang Antonius Cahyalana. Selamat pagi Bang, seger, sehat ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun, Ya pun. alhamdulillah sehat Mas. Oke. Bang Antonius, sebentar lagi kan kita akan melaksanakan Pilkada. Iya, Dan iya. dapat dijelaskan bagaimana kesiapan dari KPU Lampung terutama. Dan bagaimana tahapannya, apa saja mekanismenya, kapan, supaya teman-teman di sini juga lebih mengerti tentang Pilkada 2024 ini. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama sebelum kita masuk topik besar kita tentang dialog pasca pemilu nih, milenial ya. Ada informasi terkait dengan pilkada, karena ini bukan masa-masa transisi nih. Pemilu kita udah di ujung, belum berakhir ini. Kenapa belum berakhir? Karena masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
kawan-kawan di kabupaten kota atau per provinsi sekarang sedang di Jakarta sedang persiapkan alat bukti untuk di MK. Sementara tahapan pilkada sudah mulai jalan dan baru dimulai. Nah, kalau kita melihat tahapan pilkada saat ini memang sudah ada program perencanaan program dan anggaran. Alhamdulillah di 15 kabupaten kota dan provinsi anggaran pilkada kita atau pemilihan gubernur, wakil gubernur serta bupati wali kota itu sudah teranggarkan semua. Dan sudah masuk sesuai dengan aturan 40% itu sudah masuk di anggaran kas KPU sehingga insya Allah pilkada kita akan berjalan didukung dengan anggarannya. Yang kedua terkait dengan penyusunan regulasi karena ini baru ya, baru ada 4 regulasi ya. Itu soal terkait dengan PKPU 2 tentang jadwal, setelah itu ada regulasi terkait rekrutmen badan ad hoc dan regulasi terkait pencalonannya, sistem pencalonan perseorangan. Nah, terkait dengan apa tadi untuk pembentukan badan ad hoc perlu diinformasikan Bapak Ibu semua bahwa KPU Kabupaten Kota sudah melakukan rekrutmen badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Seleksinya terbuka menggunakan CAT juga, sistem komputerisasi. Kalau tidak masuk 10 besar maka langsung gugur. Itu komitmen kami untuk keterbukaan dan tidak ada unsur politik, maka silakan saja semuanya mendaftar. Prosesnya sudah selesai. Besok ini, besok hari Kamis akan dilakukan pelantikan serentak PPK se-Provinsi Lampung, bahkan di Indonesia. Nah, sementara untuk rekrutmen badan ad hoc PPS itu hari ini secara serentak digelar tesnya, tes dengan komputer, gitu. CAT juga. Seluruh Indonesia hari ini serentak. Mudah-mudahan proses seleksinya berjalan lancar. Sementara untuk rekrutmen badan ad hoc KPPS nanti itu akan dimulai nanti H-2 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan di 27 November 2024. Itu jadwal untuk pembentukan badan ad hoc. Lalu ada lagi kegiatan yang sudah berjalan yaitu pendaftaran pemantau pemilihan. Nah, saya berharap para akademisi ini ya, Pak Nur Islam, UM Lampung ini banyak bisa menjadi lembaga pemantau juga. Itu bisa menjadi lembaga pemantau juga. Hasil informasi sampai hari kemarin yang mendaftar sebagai pemantau di KPU provinsi itu baru ada satu lembaga pemantau. Berharap kita semua berpartisipasi aktif. Kalau ada lembaga silakan mendaftarkan diri di KPU untuk menjadi pemantau pemilihan gubernur. Lalu ada proses pemutakhiran data pemilih. Jadi pemutakhiran data pemilih akan dimulai kembali dari awal. Tidak menggunakan data pemilih waktu pemilu. Karena ada perbedaan yaitu soal regrouping TPS. Kalau di pemilu itu satu TPS 300 orang, kalau di pilkada ini satu TPS 600 orang. Sehingga bisa digabung lah, TPS 1 digabung TPS 2 atau TPS 2 dengan TPS 3, di mana TPS yang berdekatan. Ini yang lagi diupayakan oleh kawan-kawan, formulasinya seperti apa agar tidak ada satu keluarga nanti yang berjauhan TPS sehingga mengakibatkan tidak memilih itu. Lalu hari ini juga ya, kemarin sudah ada penutupan pendaftaran ya, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Di Provinsi Lampung sempat ada yang mengajukan calon perseorangan, calon gubernur. Tetapi sampai kemarin pukul 23.59 ternyata tidak ada yang sanggup menyerahkan syarat dukungan calonnya, sehingga sudah dipastikan di Provinsi Lampung tidak ada calon independen di tingkat provinsi. Kalau di kabupaten kota kemungkinan ada. Lalu
nanti ada pengumuman daftar calon dan lain-lain. Saya singkat-singkat saja. Setelah itu nanti ada kampanye pemungutan suara kita di 27 November 2024. Sementara itu dan yang sudah juga KPU sudah meluncing jingle ya. Yang kita dengarkan tadi itu jingle pilkada, gubernur ya, Pilgub Lampung itu hasil karya lomba kemarin. Pemenang juara pertama lomba jingle itu warga Lampung pemenangnya. Warga Lampung, warga Provinsi Lampung. Berdomisili di Bandar Lampung. Sementara untuk maskot, kita juga sudah punya maskot namanya si Raung dan si Maung. Perwujudan dari harimau Sumatera. Karena Provinsi Lampung ini salah satu habitat harimau Sumatera juga. Namanya si Raung dan si Maung itu juga juara pertama karya anak-anak Provinsi Lampung juga. Nah, warga Bandar Lampung juga sebagai pemenang. Nomor 2 memang warga dari luar daerah ya, tapi nomor 1-nya pemenangnya warga Provinsi Lampung. Itu mungkin ya yang sudah dilaksanakan di kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian. Terakhir ini di setiap kabupaten kota juga ada peluncuran atau launching yang dimulai besok di tanggal 19 ya. Di tanggal 19 besok, tanggal 19 Mei itu di Kota Bandar Lampung. Pagi-pagi ada program ada agenda jalan sehat. Bisa diikuti oleh seluruh warga Bandar Lampung. Nanti ada pagelaran musik dan lain-lain menandakan peluncuran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Seterusnya sampai nanti di bulan Juni sesuai dengan agenda di kabupaten kota masing-masing. Mungkin demikian sekedar informasi soal pilkada di Provinsi Lampung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Julian. Baik, terima kasih kepada Bang Antonius. Tepuk tangan dong. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana sosialisasi dan juga simulasi dari Pilkada 2024 ya yang akan kita selenggarakan saat lagi. Dan buat teman-teman semua juga di sini kita akan persilakan untuk bertanya. Nanti kita punya bingkisan menarik dari RRI maupun KPU. Jadi untuk teman-teman semua dan juga pendengar bisa langsung ke WhatsApp kita kalau untuk pendengar semua baik dari YouTube kami ataupun dari frekuensi di 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung ataupun yang di sini nanti tinggal tunjuk tangan, nanti tim kami akan datang dan menghampiri untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber di depan. Oke, kita rehat sebentar lagi, kita akan ngobrol sama-sama dengan narasumber, tetap bersama kami. Pemilu 2023 sudah di depan mata nih. Setiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali ini selalu ada pemilih pemula. Lantas, siapa sih yang disebut pemilih pemula? Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas, SMA, atau sederajat dan mereka sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17 sampai dengan 21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain yang muda-muda, ada juga pemilih pemula yang usia tua loh. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Karena selama masa aktif, mereka tidak boleh memilih agar tetap netral. Walau pertama kali memilih, perannya sama penting dengan pemilih lainnya. Karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kita memilih untuk Indonesia. Kembali lagi bersama dengan Indra Julianta di Universitas Muhammadiyah Lampung dan kita juga masih akan ngobrol dengan para narasumber kita dengan tema pagi hari ini pendengar, yaitu bagaimana pengaruh dari generasi muda terutama milenial pada pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Yang pertama kita pastinya juga akan langsung bertanya dengan Bang Antonius ya selaku Ketua Divisi Sosialisasi dari KPU Lampung. Gimana nih Bang, strategi sosialisasi untuk mengajak pemilih milenial yang kemarin juga kita sudah tahu ya di pemilihan presiden begitu kan, dan sekarang mengajak untuk ke pemilihan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Silakan Bang Antonius. Iya, yang pertama ya kita perlu lihat dulu bahwa di pemilu kemarin itu wajar kalau disebut sebagai pemilunya anak muda. Kenapa? Ternyata dari Provinsi Lampung saja ya, dari data DPT kita yang
6,5 juta itu 32% itu ternyata pemilih milenial di PT-nya. Sementara 17% itu Gen Z. Jadi Gen Z dan milenial itu dikelompokkan sebagai pemilih muda, itu artinya kalau di persentase itu 50%. Sementara kelompok seperti golongan saya ini ya, generasi X ini cuman 30%. Artinya kalah. Rata-rata didominasi anak muda. Kemungkinan besar di pilkada ini nanti jumlah pemilihnya hampir sama seperti itu, nggak jauh berbeda. Maka pemilu dan pilkada ke depan inilah pemilu dan pilkadanya anak-anak muda. Tentu bagi KPU dengan data tersebut akan ada strategi yang berbeda ketika melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyampaikan informasi pilkada maupun pemilu kepada kelompok muda ini. Kalau kita ngelihat karakteristik anak-anak muda itu kan gandrung dengan teknologi informasi. Anak-anak muda itu kan tidak bisa lepas dari gadget. Kalau di ruangan ini pasti semuanya pakai gadget. Saya yakin bahkan bukan hanya satu mereka bawa, kadang-kadang 2 gadgetnya itu, 2. Nah, itu menunjukkan bahwa memang itulah karakteristik anak muda. Mereka gandrung dengan teknologi informasi, punya gadget. Jadi semua informasi yang diperoleh anak muda sekarang ini, mereka pakai internet. Di ruang maya itu mereka mencari informasi tentang apa saja, tentang pemilu, tentang pendidikan, tugas-tugas mereka bahkan. Hampir sekarang ini anak muda tidak ada yang membaca koran, lama-lama nggak baca buku ini Pak Dede. Karena langsung sharing saja, ada di situ gitu. Nah, maka minat baca di Indonesia memang sudah nambah rendah lagi gitu dengan teknologi ini. Tetapi apapun itu, penggunaan teknologi informasi itu, penggunaan media sosial terutama bagi anak-anak muda itu, bagi KPU itu ya sah-sah saja dan menguntungkan. Kalau bagi KPU itu menguntungkan. Kenapa? Bagi KPU penggunaan media sosial untuk sarana sosialisasi dan pendidikan pemilu itu murah sekali. Kita tidak perlu mengumpulkan sekian banyak orang yang dengan cost yang tinggi, tapi dengan media sosial sangat murah dan masif, jangkauannya sangat luas sekali. Saya tidak bisa membayangkan kalau KPU itu melakukan sosialisasi secara konvensional hari ini untuk menembus angka 6,5 juta pemilih di Provinsi Lampung ini, pasti kita akan kewalahan. Tetapi dengan adanya media sosial, dengan adanya teknologi informasi ini sangat terbantu sekali. Nah, karena itulah maka KPU hari ini punya kanal-kanal media sosial, semuanya. Instagram punya, Facebook punya, YouTube punya, apalagi TikTok punya, dan itu memproduksi konten-konten kepemiluan dan pilkada setiap harinya, sangat produktif setiap harinya untuk menyampaikan informasi kepada para pemilih muda. Tetapi juga tidak sampai di situ saja, kami juga secara konvensional juga menggelar seperti hal ini, event-event langsung bertemu tatap muka dengan pemilih. Kita datang ke kampus-kampus, alhamdulillah RRI ini kerjasamanya. Kita datang ke kampus-kampus bukan hanya di UM Lampung nih, kita nanti seluruh kampus di Provinsi Lampung kita datangi. Anak-anak SMA kita datangi sekolah-sekolahnya, kita juga undang. Bahkan kami mendirikan pendidikan usia dini ya, anak-anak TK, anak-anak SD belajar tentang bagaimana demokrasi yang baik gitu. Karena demokrasi itu kan dimulai dari unit terkecil kita, keluarga gitu. Nah, mungkin itu. Oke, Bang Antonius, artinya secara hybrid ya KPU dengan digital dan juga tatap muka. Iya betul sekali. Itu dua-duanya dilakukan. Kita beralih ke 2 akademisi kita. Yang pertama dari UML ini ada Bapak Dr. Andes Nur Islam MIP. Pak Nur Islam, bagaimana Bapak melihat mereview terutama tentang pasca pemilu di Pilpres kemarin, terutama dengan anak-anak muda. Apa yang Bapak rasakan dan komentar Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu 2024 itu merupakan pemilu yang sangat luar biasa, ya, karena sebagian besar atau dalam catatan kita atau di KPU itu 56%, ya, itu adalah pemilih pemula atau milenial dan Gen Z, ya. Dan dari 200 sekian pemilih itu 100 sekian pemilih ribu itu adalah
dari pemilih milenial ya, dan juga termasuk Gen Z. Tapi kalau saya perhatikan ya, dan inilah yang diperebutkan oleh para capres atau timnya ya. Ini yang digarap ya, dengan berbagai karakter yang ada. Misalnya tadi disebutkan bahwa tidak lepas dari HP atau dan lain sebagainya. Nah, ini yang digarap ya, sehingga bagaimana para capres dengan timnya itu memperoleh suara yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk kemenangan itu. Dan yang saya lihat ini adalah memang itu adalah sah-sah saja. Tetapi yang dalam catatan saya sepertinya ini terlalu dieksploitasi tanpa edukasi yang positif. Ya, artinya bagaimana memilih dan siapa yang akan dipilih itu masih tanda kutip memprihatinkan. Ya, ini adalah korban gimmick politik. Ya, generasi ini saya pikir ini adalah korban gimmick politik. Sehingga dalam memilih itu pokoknya tanpa kecerdasan intelektual, apalagi kesalahan politik itu masih sangat jauh. Ya, sehingga apa yang dilakukan, cara-cara dan sebagainya itu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Ada kebohongan, hoax dan lain sebagainya. Itu diproduksi, ya, diproduksi oleh timnya, disebarkan melalui media sosial tanpa disadari atau tanpa dikritisi, itu ditelan begitu saja oleh kaum milenial ini, ya, sehingga dalam memilih itu tidak cerdas, artinya masih buta politik, dan itu tadi korban gimmick politik. Baik Pak Nur Islam. Ini tanggapannya dari Pak Dedi seperti apa? Apakah sepakat atau memang punya pendapat lain terkait dengan milenial dan juga generasi Z terutama dalam pemilu di tahun 2024 ini? Terima kasih. Secara statistik atau secara angka potensial memberi pengaruh terhadap perubahan politik ya, demokrasi ya, dengan angka hampir secara nasional atau secara provinsi aja 50-an% ya. Jadi mereka akan punya peran yang signifikan terhadap keputusan-keputusan politik sebenarnya itu. Tapi yang jadi tantangannya adalah karena ada juga fenomena bahwa anak-anak milenial dan generasi Z ini dinilai sebagai apolitis begitu ya. Bisa dinilai begitu ya secara umum. Walaupun datanya besar, cuma pertanyaannya apakah mereka mau datang pada saat pencoblosan atau berpartisipasi dalam proses pemilu ini. Itu jadi tantangan tersendiri. Di sisi lain juga anak-anak milenial dan generasi Z ini dikatakan kelompok yang nggak mau diatur katanya, punya independensi, ya kan. Nah ini juga menjadi satu peluang juga bahwa mereka punya kebebasan, ya. Sehingga ini menjadi catatan bagi para kontestan nanti bahwa inilah karakteristik anak milenial dan generasi Z gitu ya. Saya belum melihat datanya Pak Anton, kalau bisa disajikan misalnya dari 50-an% itu yang berpartisipasi di dalam pemilu kemarin itu berapa persen. Nah itu menjadi parameter. Maksudnya parameter itulah partisipasi anak milenial dan generasi Z yang realnya begitu. Kalau dia tinggi berarti ini menjadi harapan bahwa partisipasi ke depan akan semakin bagus. Terutama anak-anak muda ini, milenial dan Z ini kan ini adalah momen-momen penting untuk menentukan masa depan mereka. Karena kalau kami-kami ini kan generasi yang lahir di tahun 70-an ini kan sudah mau selesai ya masa produktif kerjanya kan. Tapi Anda yang milenial dan Z ini kan yang akan menyiapkan jalan masa depannya kan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini begitu kan. Terutama dalam momen pilkada di Provinsi Lampung ya dan secara nasional begitu. Jadi mereka ini punya independensi, karakteristiknya nggak mau diatur dan sebagainya, itu yang harus menjadi catatan bagi para kontestan nanti itu. Pak Dedi, salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah media sosial ya. Bagaimana diskusi antara anak-anak muda ini? Apa yang Pak Dedi lihat kemarin? Hal yang menarik, ada survei dari SMRC ya, yang mengatakan kenapa anak-anak muda itu tertarik dengan Prabowo misalnya, ya kan? Karena kepiawaian Prabowo dan timnya itu di dalam media sosial.
Dan itu adalah sekarang jadi kebiasaan anak-anak milenial dan Z itu dunia di media sosial. Jadi itu akan jadi variabel penting bahwa kalau ingin menarik simpati anak-anak milenial dan Z itu ya faktor media sosial itu menjadi penting, dan tentu kontennya juga menyesuaikan dengan ciri khas atau karakter dari anak-anak milenial ini. Tapi yang jadi tantangan juga ya adik-adik sekalian adalah kalau Anda apatis terhadap politik, berarti ada yang perlu diperbaiki pemahaman Anda tentang politik. Kalau Anda terjebak dalam politik praktis, ya, terjebak dalam praktek-praktek yang menyimpang dari politik, itu memang akan membuat orang frustasi, ya kan? Nah, maksud saya ini tolong direview kembali, tolong disegarkan kembali pemahaman kita tentang politik. Jadi kalau kita ngelihat banyak orang ketangkep KPK, padahal itu hasil pilkada katanya, kita kan frustasi, ngapain saya pilih orang tapi kemudian melakukan kejahatan misalnya. Sudahlah, cuek aja dengan politik. Nah itu jangan diteruskan menurut saya. Tolong pahami bahwa politik ini menyangkut soal kesejahteraan dan masa depan. Nah itu yang harus direfresh, disegarkan kembali. Jadi masa depan Anda itu ditentukan dengan keputusan politik hari ini. Lampung misalnya, kalau ingin jalannya bagus supaya Bima itu tidak kritik lagi, ya Anda pilih pemimpin yang benar hari ini. Gimana caranya? Kata Pak Anton tadi strateginya, ya tolong mulai dari sekarang diperiksa semua orang yang sudah bertebaran ingin mencalonkan diri, itu periksa semua Track rekam recordnya jejaknya, track recordnya begitu. Itu jadi modal Anda untuk menentukan politik masa depan di Provinsi Lampung begitu. Begitu Pak Moderator. Baik. Bang Dedi, tadi sempat disinggung Bang Antonius, bagaimana persentase anak muda dari yang jumlahnya hampir 50% tadi. Mungkin Bang Antonius datanya juga punya datanya. Seperti Baik. apa? Dari target partisipasi pemilih tingkat nasional sebesar 77,5% secara nasional ya, umum. Di Provinsi Lampung itu tingkat partisipasinya mencapai 80,40%. Sudah melampaui target nasional dan target provinsi. Target provinsi kemarin kami targetkan 80%, ternyata 0,40% lebih. Menjadi kendala adalah ketika kita memilih dan memilah. Dari 80,40% itu, seberapa persen sih kelompok milenial yang menggunakan hak pilihnya? Nah ini butuh diolah data ini. Karena tidak memungkinkan bagi KPPS mau mengolah data di tiap TPS itu berapa persen gitu. Kelompok ini dipilahkan gitu kan. Kelompok milenialnya dihitung satu persatu daftar pemilihnya, itu juga menjadi kendala. Karena di tingkat TPS itu dari awal penghitungan saja mencoblosan sampai di akhir itu selalu sangat sibuk sekali gitu. Dan ketika selesai hasil pemilu itu sudah langsung disegel. Dan walaupun sebenarnya begini, di Yogyakarta itu pernah mengadakan penelitian seperti itu. Mereka mengadakan sampel ya di beberapa TPS. Mungkin bisa dimulai oleh perguruan tinggi ya. Mungkin sebelum pemilu disampel berapa TPS dulu, ditandai saja di titik itu, di beberapa TPS itu dijadikan sebagai objek penelitiannya gitu. 10 TPS misalkan, sampel saja. Maka dari awal memang diberikan pendidikan khusus bagi KPPS itu, didampingi, disupervisi untuk daftar hadir itu diteliti benar. Usianya berapa gitu kan, dicatat benar itu. Nyampe hari ini KPU tidak masuk ke wilayah seperti itu Pak Dedi gitu. Secara umum saja tingkat partisipasinya 80,40% begitu. Tapi persentase pemilih di Lampung melebihi Sudah melebihi target alhamdulillah. nasional ya. Bahkan kemarin sempat mendapatkan penghargaan ya, salah satunya KPU Provinsi Lampung ya, sebagai KPU Oh iya, yang itu cukup tinggi. Itu maksud saya, Pemilihnya. kalau kita ingin melihat kontribusi pemilih milenial dan Z, berarti harus mengolah data kembali, Olah data kembali. gitu Oke. kan. Terutama potensinya besar, ya statistiknya besar, 50% lebih, tapi yang datang ke TPS itu berapa banyak. Ya, itu akan menunjukkan realnya mereka itu apatis tidak terhadap politik. Gitu. Oke. Betul Nah, juga. ya, nanti kalau mau dites sih tanya aja nanti kepada Pak Jangan-jangan Sapardi. gini, kan itu kan 80,40%, 20%-nya itu jangan-jangan 10%-nya
anak muda itu. Jangan-jangan. 10%, berarti kan kecil. Jangan-jangan itu. gitu. Kecil berarti. Tapi ini baru Oke. dugaan. Kita belum bisa menduga karena memang belum ada data Tapi pastinya. saya yakin kok. Mungkin begini. Kalau hasil Gimana, survei Pak Nur? Ya, hasil soal- survei. Pak Nur mungkin mau Ya, memberi soal tanggapan. partisipasi ya, partisipasi tinggi oke ya. Tapi yang jadi persoalan mendasar saya pikir apakah partisipasi ini ada mobilisasi karena money politik dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau partisipasi itu tidak dalam arti bukan dimobilisasi, nah itu bagus. Ya, kualitas demokrasinya bagus. Oke. Tingkat kecerdasan dalam memilih itu bagus. Tapi kalau dimobilisasi, nah ini persoalan. Oke. Bukan murni, tapi pemilih yang semu, demokrasi yang semu juga. Nah saya pikir juga perlu kita edukasi seperti tadi, Oke. ya, supaya pemilih itu cerdas, tidak mudah diiming-iming dan lain sebagainya, tidak pragmatis. Nah ini saya pikir perlu kita edukasi terhadap pemilih pemula itu. Oleh Dan karena sampai- itulah ya, adanya UML dan RRI melakukan dialog ini mungkin Ya. arahnya ke sana. salah satunya begitu. Pak Nur Islami, Jangan ya? sampai jadi pemilih yang dimobilisasi, mudah ditipu-tipu dan sihir politik. Baik, terima kasih. Nah, dari ketiga narasumber ini juga nanti kita akan sama-sama kita tanyakan bagaimana optimisme dengan Pilkada 2024 nih. Kalau kemarin kan kita tahu presiden ya, orangnya populer semua. Nah, ini Pilkada apakah sama euforianya atau seperti apa nanti akan kita tanya ketiga narasumber ini, terutama untuk milenial dan juga Gen Z dan anak-anak muda. Sekarang kita akan break sebentar. Pendengar dan juga para hadirin yang ada di Universitas Muhammadiyah Lampung, minta tepuk tangannya sekali lagi dong untuk ketiga narasumber kita. Dan yang pasti kita juga masih mengingatkan untuk pendengar semua yang ingin bertanya bisa langsung di WhatsApp 0811 7207 909 atau teman-teman UML di sini yang ingin bertanya, nanti kita akan punya goodie bag menarik dari RRI dan juga KBU Provinsi Lampung. Ada 10 goodie bag ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Bandar Lampung. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah
Masih disiarkan secara langsung dari Aula Universitas Muhammadiyah Lampung 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung dan juga YouTube kami di RRI Bandar Lampung. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk teman-teman di UML. Luar biasa dan selamat pagi, selamat datang kepada dosen Universitas Muhammadiyah Lampung, kepada Bapak Haji Jahral. Selamat pagi Pak. Selalu antusias ya dengan dialog-dialog kami di sini para Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Lampung, dan juga tadi kita sudah janjikan bahwa kita memiliki bingkisan menarik pada pagi hari ini dari RRI. Kepada para penanya yang ingin bertanya silakan, jika ada yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan, sebutkan nama dan jurusannya apa, nanti tim kami akan datang menghampiri. Silakan. Oke, itu bisa di ini yang kerudung hitam. Oke, mahasiswi dengan baju coklat boleh. Oke, 3 penanya ya, ada 2 lagi, boleh dari sebelah sini. Nah, oke, ini juga nih boleh nih, mbak-mbak dengan baju biru ya. Nanti penanya kedua, penanya ketiga ada yang mau, oke belakang, mas-mas dengan baju putih. Baik, kita sudah kunci 3 penanya, silakan pertanyaan pertama dari siapa dan jurusannya dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Nama saya Deta Rahman Nurmalita dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, panggilannya siapa? Deta. Yeta. Baik, terima kasih. Yeta silakan pertanyaannya. Baik, izin bertanya Bapak sebelumnya. Kan milenial ini sendiri cenderung peduli pada isu-isu politik serta menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, tantangan seperti ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan apatisme bisa menghambat partisipasi kita sendiri. Pertanyaannya, jadi isu politik apa yang paling penting bagi milenial saat ini, apalagi dalam rangka menjelang pilkada? Baik Pak, mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Yeta dari pemerintahan. Mana teman-teman dari jurusan pemerintahan nih? Oke, luar biasa. Untuk penanya kedua tadi di sebelah sini. Ya, oke, silakan. Nama dan jurusan langsung pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Meisha dari Ilmu Pemerintahan semester 6. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan pemahaman pemilih melalui pendidikan? Terima kasih. Oke, meningkatkan pemahaman pemilih ya. Terima kasih untuk penanya kedua dan sekarang kita ke penanya ketiga. Nah, kali ini laki-laki ya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Amri Kodami dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Baik. Saya izin bertanya Bapak. Panggilannya siapa maaf? Amri. Abri. AMRI. Oh Amri. Abri. Oke, baik silakan Amri. Izin bertanya Bapak, fenomena kemarin kan, fenomena kampanye politik di 2024 itu kebanyakan dari paslon adalah personal branding ya. Terutama dari paslon 01. Dari paslon Prabowo itu mereka berbicara bahwa kegemoyan. Nah, kita kebanyakan generasi Z atau generasi milenial ini kan kalau ditanya kenapa memilih Prabowo karena gemoy. Itu kan menjadi fenomena politik yang seharusnya tidak baiklah untuk Gen Z dan untuk kaum milenial. Karena mereka fokus pada personal branding tersebut, tidak fokus pada visi dan misi dari tiap paslon. Oke. Nah, pertanyaannya bahwa ini apakah ada perubahan fenomena politik dari yang kita harusnya fokus untuk visi dan misi daripada personal branding dari tiap-tiap paslon gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga penanya kita dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Ya. Ini pertanyaannya bisa dibagi atau seperti apa? Luar biasa nih, memang kritis-kritis ya anak-anak UML. Mungkin ke Bang Antonius dulu. Ini ada isu-isu politik atau apa yang harus harus dibaca begitu buat anak-anak muda. Seperti apa Bang? Supaya mereka juga punya literasi yang lebih tinggi gitu dari sebelumnya. Baik, kalau kita bicara pemilu dan pilkada, sebenarnya isu-isu kerakyatan itu banyak ya. Cuman kadang-kadang isu-isu yang dibangun oleh para kandidat ini hanya menjadi jorgan-jorgan politik saja gitu. Dan anak-anak muda itu nggak ada yang mau nagih gitu. Contoh misalkan di pemilu 2024, isu anti politik uang itu sebenarnya isu yang sudah lama sekali. Tetapi faktanya bahwa kalau kita lihat risetnya
kebetulan kemarin saya dikirim Bang Burhanuddin Muhtadli nih tentang buku buku barunya itu tentang politik uang. Edisi revisi itu menelaah juga terkait dengan pemilu 2024. Nah, ternyata kalau bicara politik uang, isu-isu politik uang itu hanya menjadi jargon daripada para kandidat saja. Faktanya di 2024 para kandidat itu masih menggunakan politik uang, walaupun persentasenya agak menurun ya. Itu tidak lebih dari yang bisa dijangkau oleh politik uang itu hanya sekitar 10% sebenarnya tingkat keterpilihannya ya. Menyasar kepada kelompok-kelompok yang masa mengambang saja. Gitu. Tetapi yang menarik adalah masyarakat ya senang gitu loh, permisif dengan politik uang, termasuk generasi muda. Gitu. Jadi tidak ada perlawanan terhadap itu maksudnya. Jadi jargonnya sudah oke gitu. Kita anak muda anti politik uang, tapi tidak ada perlawanan itu. Atau ketika terpilih pun kandidat tidak ada kita tagih gitu. Komitmen terhadap anti politik uang itu seperti apa? Nah itu juga jadi masalah. Kalau bicara pilkada, terutama di Provinsi Lampung, ingat ya hasil indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu, ini di Provinsi Lampung tuh indeks kerawanannya itu nomor 2 secara nasional. Secara nasional nomor 2. Apa isunya? Yang pertama tentang money politik atau politik uang, yang kedua tentang netralitas ASN. Netralitas ASN. Kalau kita lihat pilkada sebelumnya, pilkada di 2018, Lampung ini terkenal dengan politik gula-gula. Di nasional itu politik gula-gula. Kita sadar berapa puluh ribu ton gula itu ditebar, ya, untuk menangkan salah satu kandidat. Dan naga-naganya di pemilu di pilkada 2024 ini nggak jauh berbeda itu. Sudah kelihatan tuh bau-baunya, aroma-aromanya. Nah, perlawanan dari kelompok-kelompok muda ini seperti apa? Kalau jargonnya sudah pasti itu. Mereka itu kalau kampanye pasti ngomongin itu. Soal-soal anti korupsi, soal kesejahteraan, soal pendidikan gratis, kesehatan, perbaikan infrastruktur. Kalau saya terpilih gitu. Tapi di Lampung jalan raya aja hancur-hancuran. Kalau nggak viral dulu nggak dibenerin, kan begitu. Kalau kita ngelihat di ujung-ujung begitu juga. Begitu juga dengan lingkungan, ya, pendidikan, lingkungan kita banyak pembalakan liar, kita diam aja, generasi muda diam aja, kita semua diam. Jadi artinya ada perbedaan ya antara supply dan demand-nya ada ya Bang Antonius ya. Mereka begitu karena memang ada yang mau. Iya. Jadi kalau dari hulu, kalau money politik ya usul money politik, kalau dari hulunya kita bicara hilir, tapi hulunya dibiarin sama aja, atau sebaliknya. Jadi kedua-duanya harus sama-sama nih. Partai politik juga harus berbenah diri dong. Betul. Kalau ingin perbaikan demokrasi kita, ya jangan munculkan kandidat munculkanlah kandidat-kandidat yang berkualitas. Jangan juga pakai money politik. Gitu juga masyarakat. Kompak juga dong, jangan mau diterima gitu. Jadi sama-sama. Baik Bang Antonius. Dan ini juga berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Nur Islam. Ini gimana Pak cara meningkatkan literasi pemahaman politik anak muda, terutama dalam bidang aspek pendidikan? Terima kasih ya. Sebelum ke sana saya pikir mungkin saya tambahkan sedikit bahwa masalah politik uang itu saya pikir kalau kita tidak sadar bahwa ini adalah fenomena yang terus akan berlanjut ya. Seperti halnya di pemilu 2024. Dan di 2024 itu tambah kacau ya, dalam arti tidak sekedar dari kandidat tapi juga menggunakan bansos. Nah, ini saya pikir juga yang menggunakan APBN. Ini artinya money politik plus APBN, bansos itu. Dan ini saya pikir tidak mendidik. Ya, saya pikir ini tidak mendidik. Mudah-mudahan di pilkada di Lampung itu tidak terjadi dan jangan sampai kekurangan atau kecurangan dalam pemilu 2024 yang lalu itu diadopsi kemudian dipraktekkan dalam pilkada Provinsi Lampung. Nah, saya pikir ini juga perlu kecerdasan kita ya,
perlu ditingkatkan spiritualitas politik generasi muda kita, ya. Dan kepertanyaan tadi dari Mbak Nur tadi ya, bagaimana memberikan pemahaman tentang politik di kalangan saya pikir pertama kita harus punya tanggung jawab. Ya, ini tanggung jawab kita bersama. Ini adalah pemilu atau demokrasi, ini adalah merupakan bagian hidup, ya, bagian hidup, dan itu sunatullah, ya. Dan itu harus dilakukan terus menerus, adanya penyadaran minimal. Kalau dulu misalnya dengan buku, sekarang bisa juga melalui media sosial dan sebagainya, dan itu menjadi sumber inspirasi atau juga diskusi-diskusi yang tidak yang harus dilakukan terus menerus. Misalnya sekarang ada, kalau di Bandar Lampung khususnya, itu ada beberapa malam, apalagi malam minggu, weekend, itu kan ada kafe-kafe dan sebagainya, dari Unila sampai pasar bawah itu, dari kanan kirinya itu kan merupakan tempat, atau bahkan mungkin di daerah Sukarame, ya, Sukabumi dan sebagainya, itu penuh anak-anak muda kumpul. Tapi kalau kita melihat apa yang dibicarakan, ya, apa yang dibicarakan itu, saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan mahasiswa, jarang sekali mengobrolkan, mendiskusikan persoalan politik, tapi mungkin persoalan pribadi dan sebagainya. Nah, saya pikir itu juga dimanapun berada, saya pikir karena kita adalah makhluk politik, ya, dan ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, harus terus dilakukan dimanapun berada, tidak cukup di kelas-kelas itu. Berarti mahasiswa diimbau untuk tidak alergi, untuk berdiskusi tentang politik begitu, Pak? Iya, dan itu merupakan sunatullah, ya, kebutuhan kita bersama. Baik, betul. Jangan sedikit-sedikit kalau misalnya ada tongkrongan, ya, biasanya ada orang yang ngobrol politik, langsung di stop, udah nggak usah ngomongin politik gitu-gitu, kan banyak ya seperti itu terjadi, Pak, ya? Ya, bahkan di grup bicara politik biasanya ini yang mengandung perpecahan. Makanya kalau bicara di grup pas keluarga, grup WA dan sebagainya, jangan bicara politik, ini saya pikir menyesatkan gitu. Oke, baik. Ya, jangan mengharamkan politik di grup WA lah begitu. Baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Nur Islam. Dan sekarang kita ke Bang Dedi nih. Bang, tadi juga sudah ada pertanyaan dari Amri, mahasiswa komunikasi UML. Dia menanya bagaimana caranya supaya kita fokus dengan visi misi dari paslon tersebut, bukan dari gimmick-gimmick atau personal branding yang mereka tampilkan. Silakan Bang Dedi. Baik, yang pertama kita ini kan mau milih ya. Kalau mau beli produk itu Anda mau lihat kemasannya apa mau lihat kualitasnya. Nah, ini nanti pada saat pilkada, pilgub maupun pilwalkot ya, maupun kabupaten kota, pilbub, itu Anda mau lihat kemasannya apa mau lihat gagasannya, isinya, gagasannya, track record dan sebagainya. Nah, itu yang pemilih yang cerdas, yang punya orientasi masa depan, itu dia komprehensif, ya, melihat produk politik yang nanti akan tampil di dalam pilkada itu. Jadi sekalian demokrasi itu kan ada dua isinya, partisipasi dan kontestasi. Nah, yang akan kontestasi itu nanti Anda perhatikan betul. Ini sudah muncul nih semua bakal calon ya yang beredar. Nah, itu Anda silakan tracking secara maksimal. Ya, rekam jejak, kemudian kinerja, pengalaman dan sebagainya itu, dan terutama gagasannya untuk Lampung ke depan seperti apa. Ini nanti terkait dengan pertanyaan pertama, kira-kira kalau dari segmen milenial itu isu apa? Nah, hasil survei memperlihatkan, ini sebenarnya Anda sendiri yang merumuskan, karena Anda kan generasi milenial dan Z ya, kira-kira isu yang paling utama dalam pemikiran kawan-kawan milenial dan Z itu apa? Hasil survei itu memperlihatkan isu yang paling utama adalah lapangan pekerjaan, begitu. Jadi Anda harus tracking nanti dari semua kandidat itu yang paling serius dalam isu pekerjaan itu siapa. Nah, itu yang nanti akan Anda pilih gitu ya. Selain isu pekerjaan apa, anak-anak milenial itu senang pro dengan lingkungan katanya. Ada gerakan-gerakan sosial di media Climate sosial, change. iya kan? Yang, perubahan iklim. Ya, gerbek sungai, kemudian bersih sampah, itu diinisiasi oleh anak-anak muda. Itu berarti ada isu lingkungan. Selain isu lingkungan apa? Misalnya soal entertain. Mereka butuh ruang-ruang publik. Ya, kota-kota, ya area-area hijau. Ya, yang hijau, yang wifi-nya juga selalu on begitu kan. Nanti dilihat mana yang pro terhadap itu begitu. Jadi kita harus jadi pemilih yang betul-betul melihat gagasannya gitu ya. Tapi gagasan yang sejalan dengan keinginan dan kebutuhan kaum milenial. Ya, milenial yang harus merumuskan.
milenial yang harus ibaratnya membangun diskursus, kami menginginkan ke depan Lampung seperti ini begitu. Nah itu yang harus dirumuskan oleh milenial. Kalau dengan kami yang generasi tua kan beda lagi nanti kan. Beda lagi soal Kebutuhannya berbeda ya Bang Didi ya? Beda lagi gagasannya. Nah terkait dengan yang pertanyaan yang kedua, untuk mengedukasi itu sekarang kan dibangun agen-agen sebagai social influencer. Dengan media sosial sekarang TikTok dan itu bisa dimanfaatkan untuk merefresh kembali konsep tentang politik. Konsep tentang hubungannya antara politik dan kesejahteraan, politik dan lingkungan, politik dan anak muda, politik dan perempuan gitu. Itu bisa dimanfaatkan yang sesuai dengan katanya anak-anak milenial Z itu kebiasaannya bangun pegang HP, mau tidur pegang HP. Di mimpi juga HP juga isinya kan, bisa dijadikan smartphone gitu kan. Nah itu diisi, diguyur dengan konsep-konsep politik yang bermartabat itu, politik gagasan dan sebagainya. Baik, gitu. terima kasih luar biasa. Ketiga narasumber tadi jawabannya, tepuk tangan yang paling meriah. Dan pendengar serta para hadirin yang hadir di Aula UML Universitas Muhammadiyah Lampung ini kami juga akan menyampaikan bahwa KPU menyediakan 2 boneka maskot untuk audiens yang sudah memfollow Instagram KPU Lampung dan juga RRI Bandar Lampung. Kita punya satu pemenangnya cewek dan cowok nih ya, artinya perempuan dan juga laki-laki. Silakan bagi yang sudah follow Instagram KPU dan juga RRI angkat tangan, nanti akan dicek oleh tim kami dan akan mendapatkan hadiah berupa maskot dari KPU Provinsi Lampung. Maskotnya siapa namanya tadi Bang Antonius? Maskotnya KPU? Baik, oh nanti akan jadi pertanyaan ternyata. Oke, yang sudah follow silakan, ada 2 boneka. Nah ini, boleh yang perempuan ini. Kalau yang cowoknya nggak ada berarti dua-duanya untuk yang perempuannya aja. Oke, yang sudah follow Instagramnya KPU dan juga RRI. Oke, bisa dicek oleh tim. Oke, nah itu sudah diberikan ya. Oke, dicek dulu, itu ada 2 maskot ya, perempuan dan juga laki-laki. Ini jantan dan betina berarti ya kalau maskot ini ya, Bang Antonius ya. Harimau. Harimau, wow. Dan kemarin launchingnya sudah ya di... Launchingnya sudah, kalau namanya nanti ya. Oke, namanya nanti akan menjadi clue untuk pertanyaan selanjutnya berarti. Oke, bagaimana tim, sudah? Oke, sudah diverifikasi untuk memfollow RRI Bandar Lampung dan juga KPU Provinsi Lampung, baik. Oke, nah sekarang kita masih punya goodie bag lagi atau sudah cukup? Oke, masih, oke, baik Bang. Ada pertanyaan Bang? Untuk teman-teman dari UML? Untuk terkait dengan maskot tadi, kalau yang bisa, tadi kan sudah disampaikan tadi, nama kedua maskot tadi, apa namanya? Baik, silakan. Kita masih punya hadiah menarik. Oke, ini langsung aja. Ya itu, yang sudah tunjuk tangan, silakan namanya, dari mana dan jawabannya. Ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Susati Lumbu dari Tata Usaha Fisip Universitas Muhammadiyah Lampung. Nama dari maskotnya adalah si Maung dan si Raung. Baik, betul. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Langsung mendapatkan hadiah menarik. Baik, sekarang kita akan masuk ke konklusi dari dialog di pagi hari ini. Mungkin dari Bang Dodi dulu, apa yang ingin disampaikan singkat Bang, silakan. Untuk konklusi dari obrolan kita pada pagi hari ini antara RRI, UML dan juga KPU Provinsi Lampung. Ya, saya pikir ini satu media yang bagus, yang memang sasarannya adalah segmen milenial dan Z, yang memang secara data, statistik itu angkanya sangat signifikan. Kalau para milenial dan Z itu totalitas di dalam partisipasi politik, dan kemudian partisipasinya itu kata Pak Nur Islam itu tidak hanya kuantitas tapi juga secara kualitas, artinya mengandung gagasan-gagasan di dalamnya yang itu akan didiskusikan dengan para kandidat nanti. Kita akan menghasilkan, akan memanfaatkan betul bahwa pesta demokrasi kita ini akan naik kelas dari yang sekedar prosedural itu ke arah yang lebih substansial. Jadi ada gagasan yang didiskusikan di situ untuk Provinsi Lampung ke depan yang lebih baik lagi. Kalau kita sampel respon dari para milenial dan Z hari ini memang masih banyak yang belum mengindikasikan partisipasi politiknya yang secara signifikan. Tadi yang nanyakan masih sangat terbatas, yang lainnya masih swing voter sekali ya, masih bisa goyang gitu kan.
Nah kami berharap bahwa maksimalkan betul teman-teman milenial dan Z, manfaatkan pesta demokrasi kita ini mengarah kepada yang lebih substansial supaya keluh kesah masyarakat di bawah dan milenial itu bisa diatasi. Persoalan kemiskinan ekstrim, persoalan infrastruktur yang rusak, persoalan lingkungan yang semakin terdegradasi, itu semua adalah menyangkut masa depan kita semua. Jangan lewatkan pilkada, pilgub, pilwalkot dan pilbub di bulan November ya. 27 November itu adalah ajang untuk merubah masa depan kita. Terima kasih. Oke, baik. Tapi sebelumnya tepuk tangan Jong untuk Bang Dedi ya. Kita juga tadi sudah sama-sama gitu ya menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Tapi ternyata karena kita masih memiliki banyak hadiah, ini nggak jadi closing statement. Kita masih harus menghabiskan dulu Bang. Ini ada beberapa bingkisan menarik dari RRI dan juga KPU. Maka yang ingin bertanya kita kasih kesempatan lagi deh ya untuk bertanya. Oke, langsung 3 penanya sekaligus. Oke, silakan. Ya, langsung nama, jurusan, dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Ingin bertanya, apa saja faktor yang dapat diambil untuk faktor yang dapat diambil untuk, baik, pelan-pelan. Mungkin bisa dikasih air mineral dulu ya Mbak. Oke, silakan. Faktor. Ulangi lagi ya. Ya, baik, diulang lagi. Dari kenalan lagi aja, ayo. Perkenalkan, nama saya Rita Sari dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak faktor yang dapat diambil dalam masyarakat untuk pemilihan Pilkada 2024 nanti? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Sari dari pemerintahan. Tepuk tangan untuk Sari dan penanya selanjutnya. Masih perempuan. Oh ya, ini sebelah sini. Baik, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 6. Baik Pak, untuk pertanyaannya di sini adalah tentang partisipasi politik. Karena kan dari tahun ke tahun selalu ada sosialisasi untuk menyerukan baik itu mahasiswa atau siapapun di luar sana untuk memilih atau menyuarakan haknya. Tapi selalu ada yang mengabaikan hal tersebut. Nah, sebenarnya ini faktornya memang dari jiwa si generasi ini atau memang orang-orang sekarang atau generasi sekarang sudah kapok dengan janji-janji yang dijanjikan oleh pendaftar pemilu tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penanya kedua dan sekarang penanya ketiga, mungkin bisa laki-laki ya sekarang. Ada pertanyaan? Atau oke, mungkin perempuan dulu ya, memang ini namanya women empowerment ya kalau di UML ya. Perempuannya lebih mendominasi. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Vika Dulismana dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Baik, panggilannya siapa maaf? Alvina. Alvina dari komunikasi, silakan pertanyaannya. Tadi ada yang dibahas tentang money politik dan dimobilisasi atau tidak. Itu semua kan kembali lagi pada pribadi masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang seseorang yang secara tidak langsung menyalahkan bahwa memilih pihak A, B, atau C itu salah? Mereka mengatakan demokrasi akan hancur, demokrasi akan hilang. Bukankah itu semua bentuk dari menggiring opini atau asumsi? Masyarakat bisa saja menanggapi itu semua sebagai bentuk ketidakpuasan. Jadi mereka memilih untuk golput pada akhirnya karena malas, sudah memilih tapi disalahkan atas pilihannya. Itu bagaimana Pak pendapat Bapak? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Alvina ya dari jurusan komunikasi UML. Kita punya satu lagi penanya, dua lagi kesempatan untuk penanya. Yang sudah bertanya sudah ya, tidak boleh lagi ya. Oke, baik. Yang sudah berarti gantian yang lain. Silakan. Baiklah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Winnie Puspita dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Baik, silakan pertanyaan Adel. Dalam pemilihan anggota KPPS kemarin itu
di daerah tertentu itu ada yang masih mengutamakan sanak saudara atau sedangkan para Gen Z atau generasi milenial itu sendiri diabaikan karena dengan alasan mereka bisa berpartisipasi dalam anggota KPPS itu nanti karena mereka masih muda gitu kan. Nah, menurut Bapak nih untuk mengatasi masalah tersebut tuh bagaimana? Karena para generasi muda ini mau berpartisipasi dalam demokrasi atau politik itu dihambat karena masalah tersebut. Oke. Terima kasih. Untuk rekrutmen KPPS ya, yang ternyata masih saudara. Oke, baik. Wah, ini PR nih berarti Bang Antonius nih ya. Oke, sudah 4 penanya. Kita punya satu lagi ternyata, banyak banget ya. Ada bingkisan menarik dari RRI dan juga KPU, silakan. Satu penanya lagi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung, boleh? Nah, kali ini ada laki-laki. Silakan namanya, jurusan dan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvan Rivaldo, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Panggilannya siapa? Alvan, Kak. Alvan, baik. Silakan Alvan. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dialog pasca pemilu terhadap generasi milenial ini kan secara tidak langsung yang dapat saya tangkap dari apa yang disampaikan bapak-bapak bahwa kesadaran politik itu sangat penting kan terhadap diri kita sendiri. Jadi sehingga kita itu menjadi pemilih yang mempunyai pikiran kritis gitu terhadap apa yang akan kita pilih. Tetapi secara tidak langsung juga menurut Bapak sendiri, apakah framing pemberitaan media juga mempengaruhi terhadap penerima sehingga penerima itu dapat menimbulkan persepsinya terhadap apa yang akan dia pilih nanti calon pemimpin tersebut. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya seperti apa, Alvan? Pertanyaannya itu apakah framing pemberitaan media ini juga mempengaruhi gitu terhadap target politik ataupun tim sukses tertentu gitu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk penanya kita di sesi kedua tanya jawab ini. Nah, ternyata kita belum jadi closing ini Bang, karena kita masih punya banyak hadiah menarik dan antusiasme dari Universitas Muhammadiyah Lampung ini masih luar biasa. Kita akan masuk ke jawaban yang pertama tadi ya, dari penanya yang pertama. Untuk mungkin Bang Antonius bisa langsung jawab, silakan Bang. Baik, dari beberapa pertanyaan itu ya, nanti sekaligus dijawab ya. Yang pertama, sebenarnya apa yang bisa diambil masyarakat dari pilkada? Maksudnya apa sih feedback mungkin ya gitu ya. Kalau saya tangkap dari itu. Jadi kalau kita memilih pemimpin itu kan, pemimpin nanti akan membuat sebuah kebijakan kan. Kenapa kita memilih pemimpin yang baik? Kenapa kita memilih pemimpin yang benar-benar punya integritas misalkan? Kita berharap ketika dia memimpin nanti bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang itu nanti akan bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Itu yang bisa diambil. Jadi yang diambil dari pemimpin itu bukan duitnya, tapi tagih kebijakannya, tagih program-program untuk kemasyarakatan itu tadi. Kalau untuk milenial tadi isu-isunya sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Tagih saja terkait dengan isu pekerjaan. Mana sih pekerjaan yang dijanjikan oleh Pak Gubernur? Membuka 10.000 lapangan pekerjaan misalkan. Atau soal lingkungan. Benar enggak membuat ruang terbuka hijau di tengah kota, alih-alih misalkan bangun masjid atau bangun apa gitu kan. Ya itu kan isu-isu yang harus ditagih gitu. Itu feedbacknya. Itu. Bukan yang ditagih nanti atau yang didapat dari masyarakat sembakonya. Lalu terkait dengan golput ya. Ya apatisme masyarakat misalkan karena terkait dengan kapok dengan janji-janji gitu. Jadi tidak memilih lagi. Jadi memang orang tidak memilih itu banyak faktor. Bisa saja karena persoalan teknis misalkan. Apa itu persoalan teknis? Karena merasa bahwa TPS-nya jauh. Kan ada tuh di pegunungan TPS-nya jauh karena situasi dan kondisi ya terpecah-pecah. Jadi KPU juga tidak mungkin memfasilitasi TPS yang karena penduduknya terpisah-pisah. Jadi tersentral di satu titik misalkan. Harapannya masyarakat bisa datang. Tapi karena kondisi ya teknis karena jauh mereka nggak mau. Atau di hari H hujan. Gitu.
Kebetulan sekali tiap pemilu kalau di bulan Februari itu hujan ya. Untung kemarin pemilu kemarin ada di titik-titik tertentu hujan ya. Tapi alhamdulillah masih ada yang memilih. Nah itu juga menjadi kendala gitu. Dan ada juga yang karena itu tadi kapok katanya. Kemarin sudah dipilih pemimpinnya ternyata masih juga korupsi gitu. Saya ingatkan lagi, makanya memilih pemimpin ya yang baik gitu, lihat visi misinya gitu. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita ingin perubahan ke arah yang lebih baik, ya kita harus menggunakan hak pilih kita, pilih pemimpin kita yang berkualitas. Dari sekarang bisa di tracking kok. Calon gubernur sekarang itu kan kandidatnya ya, walaupun belum ditetapkan sudah kelihatan kan nama-namanya. Tadi bisik-bisik nih Pak Nur Islam tuh berapa sih kandidat gitu misalkan. Berapa sih kandidat yang kira-kira mau muncul, Anda bisa tracking tuh di gadget masing-masing. Dari sekarang sudah mulai dilihat latar belakangnya. Kira-kira ke depan itu punya potensi untuk money politik enggak? Atau potensi ingkar janji enggak? Atau ketika dia incumbent misalkan janji-janji kemarin sudah dipenuhi atau tidak? Gitu. Lalu menyalahkan ya, katanya suruh memilih, digencarkan untuk melakukan pendidikan pemilih, untuk memilih salah satu kandidat. Tetapi ketika sudah memilih disalahkan. Gitu. Kita perlu memahami ya, demokrasi itu kan pilihan. Ketika kita sudah disuguhkan oleh pilihan-pilihan politik kita, saya ingat pendapatnya Fran Magrisuseno bahwa pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang buruk berkuasa. Jadi di antara suguhan itu, kandidat kemarin, misalnya calon presiden kemarin, mana kira-kira gitu, yang menurut kita ya mudaratnya paling sedikit lah gitu. Kalaupun memang sudah terpilih misalkan kandidat ini sudah ditetapkan Pak Prabowo, yaitu pilihan masyarakat, kita harus hormati gitu. Jadi tidak boleh juga menyalahkan misalkan terhadap pilihan 02. 01 tidak bisa menyalahkan, begitu juga sebaliknya. Karena itu sudah menjadi pilihan kita. Kita tidak ingin ya, apapun yang sudah ditentukan pilihan masyarakat kita harus hormati. Selanjutnya, ini yang terakhir terkait dengan ini rekrutmen KPPS. Rekrutmen KPPS. Ya, katanya nah, ini saya suka. Memprioritaskan saudara. Saya ingat betul ya, setiap acara dialog kayak gini saya meminta kepada universitas gitu, minta kepada kelompok-kelompok muda untuk mendaftarkan diri di KPPS. Saya ingat betul itu. Bahkan saya pernah tantang di forum yang sama di sini, saya minta kepada rektor waktu itu sempat atau dekan, kalau bisa mahasiswa UM Lampung itu jadi KPPS semua deh gitu. Gitu. Ya kalau bisa gitu. Nah, cuman sekarang pertanyaannya apakah pertama mendaftar atau tidak? Kemarin di KPPS banyak kami itu kekurangan orang untuk daftar di KPPS. Apalagi generasi-generasi muda. Karena itu kalaupun ada, saya punya komitmen itu, yakinlah gitu. Kalaupun misalkan ada ya 1-2 misal yang kayak gitu, itu kasuistis tuh, segera dilaporkan tuh, mana itu yang memilih keluarganya gitu. Tetapi gini, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami juga, yang namanya KPPS itu adalah orang kampung kita sendiri, RT kita sendiri. Kalaupun ada keluarga, ya mungkin satu keluarga di situ, memang ada keluarga gitu. Bukan berarti money politik gitu ya, itu atau misalkan koncoisme, bukan. Karena memang keluarga kita semua itu. Saya ingat itu, di kampung saya itu, di TPS 1 di kampung saya itu, seluruh anggota KPPS-nya masih keluarga semua. Tetapi bukan dipilih, karena memang satu keluarga itu, satu kampung itu. Nah, tapi bukan itu. Tapi kalau ada anak muda, ayo daftarlah. Kalaupun besok misalkan ada ya, kalau bisa dikoordinir deh, mau daftar di mana? Laporkan ke saya aja lah gitu. Tolong, ini generasi muda didahulukan gitu. Biar enak ya, dikoordinir saja nggak apa-apa. Gitu. Kita beri kesempatan anak muda lah. Kan ini pemilu dan pilkadanya anak muda gitu. Nah, mungkin itu ya kalau terkait dengan framing pemberitaan, mempengaruhi persepsi, cocoknya akademisi nih yang menjawabnya. Demikian. Terima kasih Bang Antonius, luar biasa. Tadi jawabannya sudah sudah mewakili begitu ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UML sepertinya sudah terjawab dari Bang Antonius dan kita
menuju ke Bapak Nur Islam dulu nih ya. Gimana nih Pak, pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswanya sendiri terkait dengan pemilu ini? Ya. Mau dijawab yang mana dulu nih Pak? Maksudnya mungkin secara keseluruhan aja ya. Oke, baik. Tapi tidak begitu mendalam, tapi mungkin secara keseluruhan. Baik. Pertama soal partisipasi generasi muda dalam hal kontestasi politik atau dalam hal pilkada. Beberapa waktu lalu ketika pemilu 2024 ya, saya melihat terutama mahasiswa di FISIP ya, ini bukan berarti GGR ya, setelah saya tracking itu baik yang masih aktif maupun yang sudah lulus itu cukup aktif ya, ikut terlibat apakah dalam PPK, PPS dan bahkan mahasiswa yang sudah di akhir itu menjadi anggota KPPS dan itu menjadikan sebuah penelitian atau skripsi. Dan ini menunjukkan bahwa UML insya Allah juga secara langsung atau tidak langsung itu juga membentuk generasi yang cerdas dalam hal ikut partisipasi politik ya. Dan apakah itu di Gisting, di Tanjung Bintang, bahkan di Waikanan, kemudian di pesisir barat dan sebagainya, itu yang informasi yang saya dapat. Alhamdulillah teman-teman di UML juga banyak yang terlibat dalam hal partisipasi politik sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Dan juga mudah-mudahan dengan dibukanya prodi baru di UML, ada manajemen, ada hukum, kemudian teknik informatika, dan insya Allah Jumat besok ini kita akan meresmikan gedung baru ya di Sukarame, dan mohon doanya mudah-mudahan ini juga menambah kepercayaan masyarakat, baik itu untuk dunia pendidikan, bahkan mungkin dalam hal ini adalah khususnya dunia partisipasi politik ya. Dan selanjutnya yang tadi disampaikan bahwa ke depan seperti apa sih ya, dan memang teman-teman sekalian khususnya di Pilkada Lampung ini memang sudah banyak yang bermunculan ya, yang ingin menjadi katakanlah kandidat ya, atau calon dalam hal ini apakah itu di Pilgub atau pemilihan wali kota atau bupati dan sebagainya. Dan ini saya pikir tidak sekadar calon pemilih atau pemilih yang diedukasi, tapi juga yang lain-lain perlu diedukasi, sehingga katakanlah kandidat atau bahkan mungkin bohir-bohirnya atau oligarkinya itu juga perlu diedukasi, sehingga ketika siapapun yang terpilih yang diberi amanah untuk menjabat sebagai memegang kekuasaan politik itu tidak tidak merugikan atau tidak mengecewakan pemilih itu sendiri ya. Dan pemilih juga saya pikir perlu adanya katakanlah ajak kontrak politik lah ya, para kandidat itu. Apakah misalnya UKT lebih ringan atau bahkan gratis atau lebih dipermudah lah begitu, atau juga tenaga kerja dan sebagainya. Itu saya pikir perlu dengan komponen-komponen yang lain atau mahasiswa-mahasiswa lain, tidak hanya dari UML, itu memberikan kontrak politik kerjasama dengan berbagai elemen mahasiswa, kontrak politik terhadap semua kandidat, apakah itu wali kota, bupati, atau bahkan gubernur, sehingga itu menjadi harapan ya, kalau itu dilakukan dan menjadi betul-betul konsen dan amanah, insya Allah gairah ya, partisipasi aktif bukan mobilisasi yang ada di pemilih pemula ini akan meningkat dengan sendirinya. Karena kepercayaan yang diberikan, yang diamanahkan kepada yang menjadi itu menjadi harapan. Oh ternyata benar, harapan pemilih, harapan masyarakat bahwa setelah pilkada itu bukan untuk mencari kekayaan oligarki atau juga keluarga, tapi untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi insya Allah dengan modal-modal yang demikian itu juga bisa menambah tingkat partisipasi politik di milenial kita. Terima kasih Pak Nur Islam ya. Tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa UML ya. Dan sekarang kita beralih ke Bang Deddy Hermawan nih, selaku pengamat politik Universitas Lampung. Silakan Bang, ini terutama yang framing media ini Bang. Apa yang Abang Deddy ingin sampaikan terutama kepada mahasiswa supaya ya framing kan mungkin bisa macam-macam ya Bang ya, tapi framing mana yang mau dipilih gitu. Mungkin bisa disampaikan. Framing itu strategi pemenangan, strategi dan taktik pemenangan teman-teman milenial ya dan Z ya. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh tim sukses
Itu untuk mengiklankan, untuk meningkatkan elektabilitas dari setiap calon yang akan dimajukan. Nah sekarang adalah tantangannya adalah jangan menjadi korban dari framing. Nah oleh karena itu perlu ditingkatkan literasinya ya, di dalam membaca setiap informasi melalui media sosial ya, melalui Instagram macam-macam, televisi, mainstream itu jangan jadi ibaratnya itu jadi orang yang kritis. Jangan langsung menerima framing, itu namanya framing ya. Media-media kita sebenarnya menginginkan media yang independen. Jadi dia memang pro terhadap nilai-nilai demokrasi, tidak disusupi oleh kepentingan politik. Cuma memang problemnya banyak media-media itu ownernya adalah politisi. Sehingga kadang-kadang akhirnya dia tidak netral dan tidak independen. Kadang-kadang titip agenda di dalamnya gitu. Nah para milenial ini kan kelompok yang akrab dengan informasi melalui media sosial, melalui smartphone-nya. Jadi itu dimanfaatkan untuk menguji setiap informasi, setiap pemberitaan, ya setiap penayangan film dan sebagainya, video dan konten dan sebagainya itu Anda harus jangan menerima itu secara 100%. Konfirmasi, diverifikasi, diuji begitunya. Oleh karena itu penting untuk mengisi isi kepala kita dengan pengetahuan, dengan data, dengan informasi, sehingga kita tidak menjadi korban framing, gitu ya. Ini yang bahayanya. Kita kenapa sekarang ya kalau contohnya kuliner lah ya, kalau orang bisnis datengin influencer yang Foodpedia dan macam-macam itu kan booming dia, tetapi paling sehari 2 hari sepi lagi begitu. Itu berarti korban dari iklan gitu ya. Framing itu, kekuatan framing itu di situ. Nah di dalam politik ini bahaya juga. Kalau kita jadi korban framing, akhirnya salah mengambil keputusan, salah menganalisis, salah di dalam mengkritisi, sehingga kita salah di dalam mengambil keputusan. Nah, kata Pak KPU kan 5 menit ya di TPS menentukan 5 tahun masa depan kita gitu. Jadi tingkatkanlah kecerdasan kita sehingga tidak menjadi korban dari framing gitu. Oke, baik Bang Deddy sekalian nih ya, apa yang ingin Bang Deddy sampaikan kepada para pendengar dan juga teman-teman UML terkait dengan Pilkada 2024? Apa pesan Bang Deddy? Ya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman sekalian dan juga para pendengar ya di RRI, bahwa kita jangan putus asa. Setiap momentum regenerasi kepemimpinan atau sirkulasi kepemimpinan di tingkat lokal itu adalah momentum untuk perbaikan masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi pelajari betul, cermati betul ya proses politik yang akan berjalan, karena kita tidak ingin juga terulang kontroversi di pemilu yang lalu dengan istilah-istilah yang ekstrim yang tadi disebut ya, pemilu yang brutal lah dan sebagainya gitu ya, bansos, ASN tidak netral. Kita ingin bersama KPU Lampung ini pastikan bahwa prosesnya berjalan secara fair, secara adil, dan prosedurnya itu betul-betul mengaktualisasikan nilai-nilai dan etika demokrasi. Nah itu mari kita kawal. Nah yang kedua, pastikan bahwa Pilkada 2024 ini itu yang mengemuka, yang dominan adalah gagasan, politik gagasan. Kita tagih pada setiap orang yang akan maju di dalam Pilgub, apa gagasan yang Anda ingin bawa untuk merubah wajah pembangunan di Provinsi Lampung ini, terutama menyangkut persoalan kesejahteraan. Nah itu pastikan bagi Anda milenial dan Z itu pastikan adalah soal lapangan pekerjaan. Oke. Itu yang harus ditagih nanti. Jadi politik gagasan itu yang harus kita munculkan di Pilkada 2024 ini. Baik. Gitu. Itu tadi sudah dikasih titipan ya. Titipan permintaan dari Bung Deddy Hermawan kepada para milenial gitu. Lapangan pekerjaan itu menjadi prioritas begitu ya Bang ya, terutama di Lampung. Sekarang kita menuju ke Bapak Dr. Andes Nur Islam MIP. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan juga pendengar, terutama terkait dengan Pilkada 2024 ini? Ya, menjadi pemilih cerdas saya pikir suatu keharusan, ya,
suatu keharusan. Dengan demikian kita juga menjadikan misalnya surat Al-Hujurat ayat 6 ya, itu menjadi barometer kita. Apalagi dengan karena saya pikir ini pola-pola pemilu di 2024 nanti turun ke 20 di Lampung ya, itu saya pikir tidak akan jauh berbeda ya. Untuk itu jangan sampai itu tadi ya, kita korban sihir politik atau gimmick politik ya. Makanya kita harus cerdas itu. Maka ketika menerima apapun kontennya itu cek and recheck ya, sehingga kita tidak tidak menyesatkan itu, juga merugikan masyarakat ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga berharap kepada para kandidat ketika membuat konten dengan timnya itu juga jangan menyesatkan juga, sehingga tidak mengorbankan para pemilih ya. Juga keterlibatan oligarki ya, stoplah begitu ya gimmick-gimmick politik yang sangat menyesatkan itu, sehingga apabila siapapun yang terpilih itu harus memenuhi janji-janji politiknya itu, sehingga masyarakat tidak akan kecewa. Baik. Dengan janji-janji politik yang tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan di depan sidang paripurna, tetapi pertanggungjawaban yang hakiki adalah pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oke, luar biasa. Langsung kita menuju Bang Antonius Cahyalana. Apa yang ingin disampaikan Bang, singkat? Iya, jalan demokrasi itu sudah kita pilih ya. Jadi kita tidak bisa mengelak lagi. Maka saya sepakat Pak Dedi. Demokrasi yang kita bangun ke depan ya demokrasi yang substansial, bukan demokrasi yang prosedural. Dan untuk mewujudkan demokrasi yang substansial itu ya kita gotong royong kita bersama. Alih-alih hati-hati karena ada kecenderungan demokrasi kita itu menuju ke arah kematian. Saya baca bukunya Stephen Levitsky, profesor dari Harvard itu, How Democracy Die. Kenapa demokrasi kita itu mati? Karena ada 3. Pertama itu karena terpilihnya pemimpin yang otoriter. Nah, kita tidak ingin di pilkada kita atau di pemilu terpilih pemimpin yang otoriter. Terserah kita kan, artinya kita menentukan pilihan itu. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya orang kalau udah otoriter itu pasti menyalahgunakan kekuasaan. Kewenangannya itu salah gunakan ini. Karena mumpung berkuasa. Dan yang ketiga, diberangusnya oposisi. Jadi kalau mahasiswa sudah melihat tanda-tanda ketika menyuarakan kebenaran, sudah mulai diintimidasi di oposisi, itu tanda-tanda demokrasi kita mati. Maka hati-hati, saya sepakat kita bersama-sama mewujudkan demokrasi yang substansial. Karena itu di pilkada 2024 kita tidak boleh golput, gunakan hak pilih kita. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus paling meriah untuk ketiga narasumber kita di depan. Yang pertama ada pengamat politik Universitas Lampung yaitu Bang Deddy Hermawan, kemudian Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintah FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung, Dr. Andes Nur Islam MIP, dan juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Lampung, Bang Antonius Cahyalana SP MIP. Dan yang pasti untuk pendengar serta para hadirin Universitas Muhammadiyah Lampung, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di dialog-dialog bersama dengan RRI Bandar Lampung yang lain. Yang pasti juga sekali lagi pengaruh suara milenial pada pesta demokrasi itu akan sangat berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Saya Indra Julianta undur diri pamit dari pendengar RRI Bandar Lampung dan juga para hadirin di Aula Universitas Muhammadiyah Lampung. Kita kembali di pertemuan dialog selanjutnya. Sampai jumpa, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya. Sebelumnya juga kita akan sama-sama memberikan maskot pilkada untuk dari KPU untuk 2 narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, serta ada penyerahan plakat dari Ketua Tim Pemberitaan RRI Bandar Lampung dan pemberian maskot dari KPU Lampung kepada Dr. Marzuki SMM selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung mewakili Universitas